Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya secara tuntas bagaimana kita mengurus dokumen IMB ya. Jadi sebutannya sekarang itu adalah SIMBG. Jadi Persetujuan Bangunan Gedung PBG. Nah, sekarang kita akan masuk ya, masuk ke dalam akun salah satu klien kami ya. Jadi kita melihat ya, ini adalah tampilan awalnya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum tampilan awal seperti ini ada beberapa data yang harus kita isi, yaitu data pribadi ya, data lokasi tanah, dan ini kami sudah isi ya. Jadi setelah diisi itu data-data tanahnya dan dokumen sertifikatnya, kita akan masuk ke dalam apa? Jadi sekarang kita sudah masuk di dalam sistemnya ya, di dalam websitenya. Terlebih dahulu ya, kita sebagai pemohon mengisi identitas ya, seperti identitas yang ada di sini, lalu mengisi data-data yang ada di bawah sini ya, terdiri dari data teknis tanah, data umum, data teknik arsitektur struktur, MEP mechanical plumbing, dan terakhir ini retribusi ya. Ini retribusi akan terbayar kalau ini sudah lengkap. Jadi yang pertama itu kita membahas tentang data teknis tanah. Di data teknis tanah ini kita mengisi dokumen sertifikat tanah ya, atau SHM kita. Dari luas tanah kita ini akan terbangun ya 72,6 meter persegi ya. Diisi juga di sini nomor dan tanggal dokumen ya, dan kita upload dokumennya, dan kita isi tidak ada izin pemanfaatan ya, seperti itu. Lalu kita beralih ke data umum. Nah, di data umum ini kita mengisi mengupload KTP. Jadi kalau dia ada tanda bintang di sini berarti dia wajib diisi ya. Kita upload KTP-nya ya, dan kita upload KKPR-nya. Jadi terdiri dari dua, KRK atau KKPR. KRK itu untuk hunian ya, pada dasarnya hunian, atau KKPR itu untuk yang berusaha, untuk membuka usaha. Jadi seperti ini ya contohnya dari KKPR. Jadi ini dari Dinas PU, kita mendaftar Dinas PU atau Dinas Tata Ruang. Lalu yang ketiga ini adalah data dari seorang perencana, baik itu secara pribadi arsitek ya, jadi data arsiteknya siapa, dan data badan usaha kalau kita menggunakan badan usaha untuk sebagai konsultan perencana. Ya, jadi sekarang kita berada di data teknis arsitektur dan struktur. Di sini ada gambar data teknis arsitektur, dan di bawah ini adalah struktur. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gambar situasi. Jadi gambar situasi yang dimaksud itu seperti ini ya, memperlihatkan posisi dari rumah ini berada di jalan mana, dan menyertakan area-area yang lain. Terus yang kedua itu adalah gambar rencana tapak ya. Jadi gambar rencana tapak itu yang dimaksud itu adalah set plan. Set plan ini memperlihatkan secara mendetail lagi posisi rumahnya, jalan lingkungannya, drainasenya, garis sempadannya, dan ilustrasi dari rumah ini. Terus yang ketiga ini adalah gambar dena ya. Gambar dena itu ya secara umum pasti kita sudah tahu seperti apa yang dimaksud dengan gambar dena, memperlihatkan ukuran-ukuran rumah, perebut-perebutnya ya, posisi ruangan. Lalu kita lihat lagi gambar potongannya. Jadi gambar potongan seperti ini ya. Ini potongan A dan potongan B, potongan secara horizontal dari satu rumah ini. Secara vertikal kita bisa melihat bagaimana struktur dari rumah ini, bagaimana data arsitektur di dalamnya ini, terus material-material yang ada juga di dalam ini, dan ketinggian-ketinggiannya. Terus kita lihat lagi tampaknya. Tampak seperti ini tampaknya ya. Jadi ada dimaksud dengan tampak depan, tampak belakang, samping kanan, dan tampak samping kiri.
Kita juga bisa menambahkan keterangan dari ketinggian rumah tersebut. Lalu gambar detail arsitekturnya. Di sini gambar detail arsitektur itu terdiri dari gambar detail pintu ya, pintu utama atau pintu kamar, pintu WC, ada gambar detail kusen jendela, ada detail kusen jendela 2, jendela 3, ada detail WC, ada detail septic tank, ada detail elevasinya ya. Jadi karena kita hanya membahas satu lantai aja, jadi detailnya juga tidak terlalu banyak. Lalu kita beralih ke spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis ini berisi tentang bagaimana penjelasan umum dari suatu rumah ini, bagaimana uraian pekerjaannya, ya, bagaimana item-item pekerjaannya, bagaimana persyaratan teknis strukturnya, bagaimana mutu betonnya, sampai pada detail arsitekturnya, bagaimana persyaratan arsitekturnya, bagaimana item pekerjaan dinding, seperti apa, pekerjaan kusen, plafon, lantai, sampai pada penutupnya ya, sampai pada kesimpulan ya. Nah, kita lihat lagi data teknis struktur ya. Nah, di data teknis struktur ini ya kita bisa melihat gambar rencana pondasi ya, kita lihat gambar pondasi batu gunung. Jadi dia hanya rencana satu lantai, jadi dia hanya menggunakan pondasi batu gunung. Terus rencana kolom, jadi kolom praktis ya, kolom praktis, posisi kolom praktis dari rumah itu. Lalu rencana balok, maksudnya itu adalah rencana slope ya, penggunaan slope. Terus rencana posisi ring bulk ya, posisi slope dan posisi ring bulk ya. Lalu kita lihat bagaimana gambar rencana rangka atap. Jadi rangka atap ya, bagaimana gambar rencana atap dan detail rangkanya. Dan di sini juga bisa diperlihatkan bagaimana detail dari kuda-kuda atap ini. Dia menggunakan kuda-kuda baja ringan ya, dilengkapi dengan ukuran-ukurannya. Terus kita lihat gambar detail struktur. Nah, ini juga agak banyak ya. Nah, di sini kita memperlihatkan gambar bagaimana detail apa ini, slope ya, dan ring bulk. Bagaimana penulangannya ya, besinya, kolom, dan detail kolom praktis. Di sini juga ada detail pondasi ya. Lalu kita lihat lagi perhitungan teknis sederhana, karena kita hanya mendesain rumah satu lantai aja, jadi tidak ada perhitungan struktur ya, perhitungan struktur dan gambar rencana perat lantai ini yang terakhir ya. Maksudnya gambar rencana lantai kalau untuk lantai 1, tapi kalau untuk 2 lantai kita menggambar bagaimana pelat yang ada di lantai 2 dan di lantai 3 kalau 3 lantai. Di sini ada pelat betonnya di sebelah kanan ini, jadi kita juga menulis keterangan di Dina, jadi terdapat pelat beton untuk parkirnya dan untuk selasarnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke data teknis MEP. Jadi di sini diminta gambar perhitungan teknis dan rencana jaringan listrik, gambar rencana dan perhitungan sistem sanitasi. Jadi maksudnya di sini adalah gambar mechanical electrical. Gambar mechanical electricalnya yang ini ya. Ya, jadi di sini menampilkan posisi lampunya, jenis lampu yang digunakan seperti apa, jalur kabelnya, saklarnya, ya, panel listrik, jaringan listrik. Lalu yang kedua ini adalah gambar rencana perhitungan sanitasi. Jadi gambar sistem perpipaan dari satu rumah itu seperti apa. Ya, kita bisa melihat pipa yang air bersihnya seperti apa, pipa air kotornya, dan pipa disposal padatnya. Lalu yang terakhir adalah retribusi. Nah, setelah kita melengkapi semua data-data dari awal ini sampai terakhir yang sudah dijelaskan, maka terakhir ini adalah retribusi, di mana retribusi ini kita bayar ke BAM BPD ya, masing-masing daerah. Ya, lalu kita akan menerima hasil berita acara dari pemeriksaan gambar ini. Ya.
Ya, karena kita sudah melalui proses revisi, proses perbaikan gambar, sampai pada penugasan inspeksi, maka kita diperintahkan untuk membayar retribusi. Nah, setelah retribusi terbayar, masuk ke bank BPD, maka kita akan menerima dokumen PBG ya. Jadi kita klik di sini dokumen PBG-nya, di sini ya. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana dokumen PBG-nya. Ya, jadi seperti ini dokumen PBG-nya ya. Dan ini sudah tahap akhir dari proses pengurusan PBG seperti itu. Ya, jadi seperti itulah ya pembahasan dari kami bagaimana melengkapi ya persyaratan dokumen IMB, dokumen PBG ya sampai pada tahap akhir dan penerbitan dokumen IMB-nya ya. Mungkin sampai di sini saja penjelasannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.